sore dan selamat datang dalam webinar Transformasi Pendidikan di Era New Normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik sehingga dapat menerima materi yang akan disampaikan. Izinkanlah saya, Maria Sapatista, genre 2 Banyumas 2020, untuk memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Nuhun kepada Bapak Ganjar Pranowo, Pak, berkenan bersedia diundang untuk berdiskusi bersama kami pada hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada rekan-rekan media dari media faktual.net, media suara hukum, dan media suara advokat. Kemudian yang juga memperakarsai seminar online kali ini yang perlu untuk diapresiasi dari founder Duolaki Channel. Serta terima kasih pula kepada rekan-rekan webinar yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita sore hari ini. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Dan moderator kita yang akan memandu sesi pada sore hari ini adalah Kak Usia Gresanto dan Kak Amelia Katemba. Dan mengawali acara pada sore hari ini, saya mengajak Anda sekalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Harap untuk mematikan mikrofon, karena lagu akan dipimpin oleh Kak Febian Nabila. Waktu dan tempat saya persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk Kak Febian. Merupakan rangkaian acara yang kita tunggu-tunggu. Saat ini kita akan segera memasuki sesi materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh Kak Kamu buka di mana? Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih banyak pada Maria dan Kak Febian yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uzia Gresanto Peranginangin. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Medan. Jadi, saya sebagai moderator pertama di sini. Dan tema yang kita bawakan pada sore hari ini ialah transformasi pendidikan di era new normal. Yang sudah kami undang Bapak Ganjar Pranowo SH MIP. Bapak ini adalah salah satu gubernur Jawa Tengah dan pernah menduduki bangku kuliah di S1 Fakultas Hukum UGM dan pasca sarjana Ilmu Politik UI. Untuk kesempatan saya serahkan kepada moderator yang kedua untuk memulai sesi tanya jawab. Kepada Kak Amelia.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Katemba. Saat ini saya bekerja di bagian Humas dan Protokol di kantor Bupati Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Dan saat ini kami sudah mengundang Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Tentunya bukan suatu kebetulan, tapi karena hari ini kita akan berbicara tentang topik yang menarik, di mana seperti kita tahu, hari-hari ini kita sangat mungkin menggelitik dunia pendidikan saat ini di Indonesia. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, tidak hanya sektor-sektor bisnis saja yang kemudian mengalami dampaknya, tapi juga sektor di bagian pendidikan di Indonesia. Nah, topiknya sangat menarik hari ini. Terima kasih kepada Duology Channel yang sudah memberikan topik yang menarik hari ini tentang transformasi pendidikan di era new normal. Nah, untuk bicara soal transformasi pendidikan dengan Bapak Gubernur hari ini, tentu berbeda dengan waktu-waktu sebelum pandemi ini terjadi di Indonesia. Nah, kita sudah menampung beberapa pertanyaan dari rekan-rekan partisipan yang sudah join kegiatan hari ini. Namun sebelumnya, bicara soal transformasi pendidikan di era new normal, menurut Bapak, seperti yang kita lihat bahwa di Indonesia, pendidikan mungkin tidak dapat dijangkau seluruhnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mereka yang tinggal seperti saya, yang tinggal di pedalaman, dan susah sekali menjangkau internet, saya pikir menjadi kendala buat saya pribadi, dan mungkin buat banyak orang yang tinggal di bagian pelosok Indonesia. Nah, terus bicara soal transformasi pendidikan di era new normal, bagaimana kemudian Bapak menanggapi keadaan pendidikan di Indonesia di masa new normal ini, Pak? Halo, sudah mendengar saya? Iya, Pak. Iya. Oke, gimana Amelia? Gimana pertanyaan? Gimana Amelia? Iya, Pak. Jadi menyikapi transformasi pendidikan di Indonesia saat ini, Pak. Oke. Kita melihat bahwa pendidikan banyak orang-orang yang tinggal di bagian pelosok, Pak, yang mungkin tidak bisa mengakses IT itu, kelas-kelas online itu secara maksimal seperti itu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak soal ini dan kira-kira apa solusi yang mungkin kita bisa lakukan seperti kami yang tinggal di bagian pelosok ini, seperti itu, Pak. Ya, baik. Amelia, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Saya doakan semuanya sehat dan terus semangat. Orang tua saya, orang tua kandung nih almarhum, itu cerita sama saya waktu kecil, dia itu sekolahnya harus berjalan kaki 11 sampai 12 kilo. Waktu itu dia berjalan kaki 11 sampai 12 kilo. Dan dia menjelaskan itu kepada anak-anaknya bagaimana dia harus berjuang untuk hidup. Dan salah satu anaknya sekarang jadi narasumber kalian. Itu karena orang tua berjalan 12 kilo. Saya waktu SMP, SD naik sepeda berbarengan dengan kakak saya, satu sepeda mini dengan satu sadel tidak ada boncengannya. Kami berjalan. Saya SMA kos, satu minggu waktu itu dikasih jatah Rp5.000. Sehingga satu bulan kira-kira Rp20 harus bisa cukup. Cukup nggak cukup? Dan saya lulus SMA. Saya kuliah jangan ditanya lulusnya berapa tahun, nggak boleh. Tapi saya lulus, perguruan tinggi saya lumayan, lumayan saya kira kategorinya. S1 saya di UGM, S2 saya di UI, lumayan kan ya. Dan saya beberapa kali tidak mampu membayar sekolah. Saya harus mengajar anak-anak SMA di 2 sekolah agar saya bisa mendapatkan uang. Oke ya. Apa dari balik cerita ini? Dari balik ceritanya sejarah panjang dan kemudian saya bisa duduk di sini.
dengan segala atribut saya. Yang itu teman-teman bisa buang aja deh. Tapi kalau tidak dalam jabatan saya kira hari ini teman-teman tidak pernah ngundang saya. Nggak akan pernah. Oke? Lalu saya bicara lagi sama teman-teman yang lain. Ketika kita musim hujan, dan kita harus ke pasar, Anda harus ke sekolah, yang kerja harus mencari uang, tukang ojek harus juga menjalankan motornya, tukang becak juga begitu. Apakah setiap hujan pasarnya berhenti? Tidak. Tidak. Apakah kalau teman-teman ke kampus pakai sepeda motor, motornya habis bensin atau banyak bocor, mesinnya rusak, lalu Anda berhenti di situ saja? Cerita-cerita ini hanya ingin saya sampaikan, dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita itu diminta untuk adaptif. Waduh Pak, di tempat saya nggak ada sinyal. Emang belajarnya pakai sinyal? Tidak. Tidak. Sehingga di Rembang ada salah satu siswa, dia minta hadir ke sekolah kemudian viral. Lalu dia belajar sendiri berhadapan dengan gurunya. Pakai masker dia, terus diajari man-to-man marking, kayak main sepak bola. Lalu viral kemana-mana, akhirnya dapat rezeki dia. Ada yang beliin handphone, ada yang beliin pulsa, ada yang beliin kuota, bahkan dibeliin sepeda. Hanya satu tindakan. Maka ketika semua orang memaki-maki saya, karena kejadiannya di Rembang, wah gubernur nggak mutu, ngawur, nggak bisa ngatur. Saya bilang, oke, betul. Betul. Pokoknya gubernur Jawa Tengah itu jelek. Dia nggak punya kompetensi, nggak hebat, nggak bisa apa-apa, sehingga ada yang belajar sendiri masuk kelas. Pada saatnya belum boleh tatap muka. Lalu di Banyumas, ini kan banyak dari Purwokerto nih, ya. Di Banyumas kemudian ada 3 anak belajar naik bukit, masuk koran, masuk media, viral, gitu. Kasihan pemerintah, mana pemerintah? Ini tidak ada sinyal, maka anak-anak sekarang harus naik bukit. Ada yang naik rumah, ada yang naik pohon. Lalu semua orang mencaci maki kesulitan. Saya tidak. Pak Ganjar gimana itu ada anak-anak mencari sinyal sampai naik bukit? Itu namanya anak hebat. Itu namanya anak luar biasa. Karena dia sedang menjemput masa depannya. Karena dia tidak mau hanya duduk-duduk menunggu pemberian. No way. Tidak. Waktu saya kuliah 4 semester saya nggak bisa bayar sekolah. Saya berhenti. Saya cuti. Apa yang saya lakukan? Saya harus survive. Saya menyalahkan pemerintah? Tidak. Tapi saya demo ya. Tapi demo saya bukan urusan pribadi. Bukan urusan pulsa, bukan urusan saya tidak punya sepeda motor, ya, bukan urusan saya tidak punya kiriman bulanan, tidak. Tapi saya harus survive. Lalu saya tidak pernah punya buku, saya menyalahkan pemerintah, tidak. Saya tongkrongin tuh perpustakaan. Saya tongkrongin di perpustakaan. Sampai matanya bengep udah baca buku aja. Kami lakukan. Teman-teman, sebenarnya saya mau cerita. Pandemi ini menguji kita. Anda sebut satu aja deh, satu aja. Negara yang paling hebat menangani pandemi. Anda sebut kalau ada. Saya mau sebut ya, tidak ada. Tidak ada. Semua panik. Amerika yang selalu diomongkan, wah kampion dalam segala hal. No way. Anda lihat gambarnya, wah grafiknya paling gede. Apakah mereka tertib? Tidak. Dubes-dubes saya telepon semua. Mau Tiongkok, ya, kami ngobrol dengan Portugis, duta besar Jerman kemarin masih kontak, ya, di Vietnam, di Singapura. Konsulat kita yang ada di, bukan konsulat sih sebenarnya, hanya agen aja ya, di Taipei. Saya ajak bicara semua. Di tempat kalian gimana? Susah. Susah.
Tapi mereka bisa belajar kok Pak menggunakan daring? Enggak juga, sama, manusia kok. Teman-teman, saya ingin katakan, ada beberapa yang kemudian itu problem. Iya, setuju, itu problem. Nggak ada sinyal problem, ada sinyal nggak ada kuota problem, ya. Ada kuota tapi nggak ada gawenya problem. Ada kuota, ada gawe, sinyalnya bagus, nggak nangkep, diajarin pakai gawe nggak bisa dia. Nggak jelas Pak, gurunya nyebelin Pak, tiap hari kasih PR mulu. Lalu masih wayang lain marah-marah. Loh, saya kan belajar di rumah, masa saya bayar UKT? Begitu. Kemudian demo. Oke ya, teman-teman, ini problem dulu. Nah, sekarang bagaimana kita mentransformasikan? Tidak sulit. Anda semua yang ada di sini, punya cita-cita nggak? Itu pertanyaan saya. Anda semua yang di sini, belajar problem solving tidak? Apakah kita yang ada di sini mampu membuat analisa nggak? Terakhir, adakah decision making proses yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan? Maka saya ceritakan pada beberapa teman ketika belajar, ya kita webinar soal seperti ini, saya sampaikan begini, saya dikirimin teman saya, kebetulan saya ketua alumni UGM, ketua Kagama saya. Lumayanlah anggota saya banyak seluruh dunia, satu orang lagi bertugas jadi presiden hari ini. Anggota saya itu. Terus kemudian ada yang jadi Menlu, Menteri Sekretaris Negara, Menko Perekonomian, ini anggota-anggota saya. Saya ngobrol dengan mereka sangat enak. Ada yang rock and roll Pak Basuki, ada yang beberapa jadi duta besar. Saya ajak semuanya bicara, bro gimana ini kita menyelesaikan? Tapi tentu tidak di forum formal. Kalau forum formal saya, siap Pak Menteri, siap Pak Presiden, begitu. Nah, ketika kita mempunyai mimpi panjang ini, maka sebenarnya tidak ada sinyal, itu adalah persoalan kecil. Buat saya, maaf, buat saya kecilin. Karena sebenarnya kita sudah tahu bagaimana kita mengamankan diri. Pak Gubernur, kalau gitu kita boleh dong Pak, buka kelas Pak, boleh. Bagaimana kelasnya diperkecil? Lawang dulu tidak ada COVID saja pada bolos kuliahnya, ya nggak sih? Bolos, ketahuan. Itu dulu nggak ada loh, nggak ada COVID loh, gitu. Dulu, orang dikasih kuliah, bosen dia, udah Pak, kasih tugas aja lah Pak, PR. Gitu dulu, gitu. Bener nggak omongan saya? Kalian nggak bisa nolak saya, wong saya pernah jadi kalian belum pernah jadi saya, gitu loh kira-kira. Jadi apa yang mau saya ceritakan? Kita mesti wise, kita mesti siap. Ini adalah tantangan. Kalau saya sebagai gubernur, hari ini saya sangat bersemangat. Dengan segala ketidakmampuan dan dengan segala kekurangan saya sangat bersemangat. Bagaimana saya menunggu diskusi dengan kawan-kawan, harus saya jawab satu persatu. Kalau Anda follower Twitter saya, hari ini saya lagi dibully. Karena lagi ada kasus video di mana tentara bawa truknya. Apakah masih mendengarkan suara saya? Yang mendengarkan angkat tangan? Masih. Good. Ya, ini soalnya agak tulisan Marzozi. Gambarnya Jeronimo, apa ini maksudnya? Nah, oke, balik lagi, sip. Nah, saya lagi dibully nih di Twitter saya. Dari LBH Semarang mengirim video. Di dalam videonya ditulis, wah, tentara merusak tanaman melon petani. Padahal tidak. Karena itu di area militer dan mau dipakai untuk latihan, uji coba balistik, maka kemudian yang ada di sana apa? Gambarnya itu seperti padahal ini kompromi biasa saja. Apa yang mau saya ceritakan? Teknologi informasi, media sosial, dan statement yang kemudian masuk di dunia maya ini menjadi persoalan. Saya harus repot untuk cari satu, kiri, kanan, sampai ketemu petaninya. Bapak, apakah Bapak merasa dirugikan? Oh tidak Pak, ini udah biasa kok buat kami. Kami ikhlas, kami nggak menuntut, kami memang perjanjiannya begitu. Maka sampai pada clearance itu, dunianya menjadi terlalu rumit. Karena apa? Kalau orang bilang, ya inilah Pak namanya netizen ya.
plus 62, masyarakat plus 62 begitu Pak katanya, gitu. Maka ada dulu barangnya, hajar terus, maka terjadi cerita. Kemudian teman saya yang ada di Arab sana, lagi kerja di minyak ya, dia menyampaikan pada saya, Pak Ganjar, usul dong, ini di organisasi, di keagama ya. Kenapa? Itu kan ada adik-adik kita yang nggak bisa bayar sekolah. UKT juga dari kementerian dan dari rektor sama. Ya, nggak bisa dibantu. Yuk kita iuran yuk. Keren kan ya? Yuk masyarakat kita bantu yuk. Nah, muncullah gerakan dari para alumni. Kenapa Anda punya semangat begitu? Katanya begini bahasanya yang menarik. Kenapa kita harus mencaci maki kegelapan? Kenapa kita tidak balik paradigma berpikirnya? Menjadi lilin penerang. Maka kalau kita bicaranya mahasiswa, ayo menjadi lilin penerang. Kita carikan solusinya. Mahasiswa kok. Mahasiswa gitu loh. Maka dia akan bisa mencari. Maka bagaimana caranya? Satu, kita tatap muka. Tatap muka nggak boleh daring. Daring nggak bisa. Maka apa? Kita datangi. Siapa yang kita datangi? Satu yang dekat dengan sinyal. Dua, kalau perlu datangi dosennya. Kelasnya kemudian menjadi terbatas. Segala effort bisa dilakukan. Ketika saya usia remaja, ada 3 cewek yang saya taksir. 3-tiganya nggak ada yang mau. Tahu nggak upaya saya? Naksir yang pertama, udah dengan berbagai cara. Pinjem baju, pinjem jaket, pinjem motor, pinjem terus. Mungkin ketahuan ya dulu kalau ini tukang pinjeman, jadi ceweknya nggak oke, tolak saya. Yang kedua sama, ini lagi ngapain punya cowok kayak Ganjar gitu, ketua mapala, gondrong gitu, tolak lagi. Ya kan? Ketiga datang lagi, waduh ini apa mau pacaran sama Ganjar? Kuliahnya lama gitu, lama-lama, jangan tanya tahunnya. Kuliahnya lama dan sebagainya. Maka penampilan saya ini sudah penampilan tidak prospektif untuk cewek-cewek. Cilaka nggak nasib saya. Tapi saya buru terus. Dan 3-tiganya gagal. Gagal saya. Saya mau ceritakan saja. Tujuan saya tidak tercapai, lelah saya. Waduh, seperti kita mengharap sinyal tadi itu. Sinyal seurusan kecil buat saya. Maka kemudian saya cari lagi, oh berarti strategi saya bukan itu. Yang saya taksir bukan jenis-jenis yang begini. Lalulah saya dapat yang istri saya hari ini. Itu untuk pertama kali saya bilang I love you dan dia mau. Jadilah istri saya. Asik ya ceritanya ya. Jadi transformasi pendidikannya ada unsur cintanya juga. Love gitu. Maka apa yang mau saya ceritakan sama teman-teman? Karena saya punya cita-cita sampai ke sana, maka saya lakukan. Maka transformasi dunia pendidikannya biasa saja. Mahasiswa kok ada UT kan ya? Pernah dengar kan ya? Universitas terbuka, Open University itu, universitas terbuka. Itu belajarnya mandiri loh. Udah daring loh itu sejak lama. Tapi daringnya waktu itu ya begitu. Ada modulnya, dia belajar sendiri, tanya kanan, kiri, diskusi, dan itu bisa dilakukan. Kenapa hari ini problem? Yang dibutuhkan hanya fitting saja. Nanti kategorinya kira-kira ada 3. Dia yang paham belajar sendiri, oke, dengan daring. Dia yang nggak paham maka butuh di-guide oleh guru. Dan yang terakhir yang dia nggak paham sama sekali maka dia harus datang. Dan ini terjadi biasanya di kelas-kelas baru. Pertama kelas 1 SD ini masalah. Kelas 1 SMP dia penyesuaian sebenarnya tidak terlalu masalah, tapi mesti ada di orientasinya mesti diberikan. Lalu SMA. Tapi kalau mahasiswa, enggak. Sekarang seorang mahasiswa dikasih tugas sama dosennya, wah Pak tugasnya terlalu banyak, nangis, ntar kalau kerja gimana? Maka Bapak Ibu teman-teman, tentu ini saya bicarakan, saya sampaikan cerita perjuangannya dulu. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Nah pemerintah ada banyak kebijakan bisa diambil. Oke, kalau gitu problem UKT kita selesaikan ya kasih diskon. Semua, nggak bisa Pak kalau diskon semua kita nggak kuat. Oke, kalau gitu pakai grade. Diskon kepada mereka yang miskin. Pak kalau miskin nggak bisa Pak, ya udah separuh diskonnya. Yang miskin banget di mana? Free. 1. 2. Kalau begitu
Kominfo harus menyiapkan coverage areanya agar kemudian di remote area bisa dilakukan. Ini contohnya. Kalau nggak bisa gimana? Harus siswanya, mahasiswanya, dirinya menjemput masa depannya. Bagaimana menjemput masa depannya? Ya jangan mau di rumah saja dong, ikhtiar. Ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar kan bahaya Pak. Enggak juga. Kan kita sadar itu mesti kita kemana-mana harus bawa masker. Kemana-mana kita mesti sadar diri untuk jaga jarak. Kalau itu tidak mau sadar diri kan enggak bisa. Maka teman-teman, dalam diskusi hari ini, bagaimana transformasinya? Belajar daring, belajar menggunakan gawe is a must. Anda boleh cek deh anak-anak zaman sekarang, memang masih ada mainan karet, masih ada mainan layangan gitu, masih ada? Gobak sodor masih ada nggak? Ada. Sekarang mainnya udah gawai semua. Orang yang sudah biasa main gawai, dia udah ngerti manajemen gawai. Anak saya lulus tahun ini masuk perguruan tinggi. Saya nggak tahu dia belajarnya di mana, kursus enggak, apa-apa enggak. Tapi dia baca hampir semuanya dari sini. Lalu kesulitannya ada di mana? Nggak ada. Dia tiba-tiba ngerti, bisa fluent in English, tiba-tiba dia mengerti sejarah olahraga, tiba-tiba dia mengerti sejarah ilmu pengetahuan, yang orang tuanya tidak sanggup untuk ngajari. Ternyata dia udah terbiasa. Maka sebenarnya manusia sudah bisa beradaptasi. Nah, tapi lalu bagaimana Pak? Oke, tadi yang tidak bisa kita bantu. Saya pemerintah nih ya, ada APBD, gunakan. Tapi Pak, APBD-nya nggak cukup, begitu kata sekda saya. Oke, kalau begitu pakai apa? Teman-teman yang muslim saya gerakkan, dia punya zakat infak sodakoh. Kita jadikan satu dalam Basnas. Yang Nasrani kita gerakkan per puluh. Kita gerakkan. Yang lain nyumbang, terserah. Lalu apalagi cukup? Tidak. Saya datangi BUMN. Kemarin saya habis dikasih 700.000 kartu perdana. 10 giga. Cukup kan? Gitu. Tapi Pak, ini tak kasih 10 giga. Waduh Pak. Tapi di tempat saya nggak ada sinyal. Ya kamu sekarang berusaha dong, lumayan kan? Syukur kan? Alhamdulillah kan dapat 10 giga. Ya kamu dapat kecil ya jangan duduk dong. Jangan malas, jangan disuapi. Kamu mesti bergerak. Pak, saya nggak punya gawe Pak. Terus gimana? Pinjem dong temennya. Pinjem dong orang tuanya. Wah nggak bisa Pak. Loh, semua minta sendiri nggak bisa. Kamu harus survive, kamu harus mencari, kamu harus pinjem, kamu harus terserah caranya. Nah pada saat itu kemudian, gimana cara kita? Muncul gerakan sekarang, gawai untuk siswa. Ngumpulin gawai bekas. Selalu ada cara. Kalau Gojek itu tagline-nya bagus. Selalu ada jalan. Itu Gojek itu. Selalu ada jalan. Saya senang banget dengan tagline itu. Karena kita mencari terus, kita optimis terus. Lalu bagaimana yang lainnya? Dia miskin, pulsa nggak punya, tempatnya remote, orang ini harus ditolong. Dan itu jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau kita kerjakan dengan unit-unit yang lebih kecil. Kalau Pak Jokowi suruh mikir semua berat. Gubernur mikir semua berat, bagi. Ada Pak Jokowi, ada Pak Gubernur, ada Bupati, ada Wali Kota, ada Kades, ada kelompok masyarakat, ada mahasiswa kreatif. Nah, 700.000 free saya dapat dari siapa? Dari Telkomsel. Telkomsel datang memberikan bantuan, saya katakan, saya terima kasih, tapi boleh nggak saya minta yang lain? Apa? Di remote area, bagaimana cara menyelesaikannya? Itulah kemudian mereka bicara. Kalau pakai BTS, Pak, nggak bisa, Pak. Terus gimana? Ditembak apa siapa? Dipancarkan. Dengan segala kekurangannya, akhirnya semua akan menyiapkan diri. Jadi teman-teman, dalam kondisi pandemi yang dibutuhkan hanya satu, kok kalian mesti punya semangat, titik. Anda punya semangat, Anda punya cita-cita, tidak ada yang sulit dari proses belajar ini. Saya mau mengakhiri di sini, mudah-mudahan yang sepenggal ini bisa menginspirasi, dan tentu diskusi akan lebih menarik jika kemudian kawan-kawan punya ide yang lain. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih untuk semangatnya. Jadi saya juga jadi berpikiran lebih besar lagi. Jadi sebenarnya
ada kerjasama begitu ya Pak. Betul sekali. Terima kasih. Saya pikir nggak hanya saya tapi semua teman-teman, Bapak Ibu yang sudah join di kegiatan hari ini juga dapat pandangan yang baru begitu. Dapat pandangan yang baru, mindset yang baru dan juga spirit yang baru dari Bapak Gubernur di sini. Gitu. Saya sangat termotivasi sekali dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Nah, kita sudah menampung beberapa pertanyaan juga Pak dari beberapa peserta. Di sini ada yang bertanya Pak, dari Bayumi, SMP Negeri 17 Palembang, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, bicara soal transformasi pendidikan artinya bicara sistem Pak. Dan kalau bicara sistem maka kaitannya dengan regulasi. Dalam konteks kekinian, di mana kondisi dunia pendidikan yang belum menentu kapan akan berlangsung seperti dahulu, maka warga sekolah dipaksa dan terpaksa menggunakan perangkat IT untuk kegiatan belajar. Nah, hal ini berbanding terbalik di mana sebagian perangkat kurikulum ditiadakan dan dihapus, yaitu pelajaran komputer, Pak, seperti yang kita tahu di tingkat jenjang SMA. Nah, bagaimana Pak Ganjar menyikapi fenomena yang seperti ini, Pak, selaku kepala daerah? Gampang aja, angkat tangan di sini yang punya anak kecil, punya adik nggak bisa komputer, angkat tangan. Ayo tunjukkan. Nggak bisa komputer. Niati kasih suara, Niati kasih suara. Niati Sianturi kasih suara. Adik saya, Pak. Tidak bisa. Adik saya belum bisa. Tidak bisa. Niati kamu bisa ajari adikmu untuk menggunakan komputer nggak? Bisa, Pak. Berapa lama kamu bisa ajarin dia? 2 bulan. Pertama, sebelumnya kan dia nggak bisa komputer. Terus kebetulan saya nggak punya laptop, jadi saya pinjam punya om saya. Jadi saya ajarin selama 2 bulan. Selesai. Maka pelajaran komputer memang nggak penting. Hanya untuk menjadi operator komputer, maaf ya, sekali lagi, hanya untuk menjadi operator komputer tidak membutuhkan waktu lama. Karena komputer-komputer kita, gawai-gawai kita, itu hampir secara keseluruhan sekarang betul-betul dibikin user-friendly. Semua tekan tombol. Masih ingat nggak? Mungkin yang agak tua, yang agak tua ini wajahnya, ntar dulu tak lihat dulu yang agak tua. Jangan ngaku Pak, ini Bayumi Sukri. Nah ini yang ini mungkin usianya sesaya gitu ya, rambutnya mestinya lebih putih gitu ya. Dulu masih underdose, sulitnya minta ampun. Teman-teman saya kasih tahu ya, saya lulus jadi sarjana hukum itu nggak bisa pakai komputer. Skripsi saya, proposal itu diketik manual. Saya loh ya. Ya, padahal saya masuk udah dunia komputer. Oke, siapa yang mengerjakan? Teman saya. Saya bantu. Dia tak suruh bantu. Maka pendidikan komputer nggak perlu. Ngoperate komputer gampang kok. Orang beli gadget sekarang gampang. Anak-anak itu coba suruh main game. Saya aja sekarang udah dilibas sama anak saya. Jadi kalau ada, ini kok tombolnya mati ya? Kok ini tadi kepencet apa kok hilang dia? Aduh, ayah gini aja nggak ngerti sini. Gitu. Jadi sebenarnya ini berbanding kebalik tidak, jalan aja gitu ya. Maka tadi kita saya ceritakan, nggak ada yang berbanding terbalik. Justru memang dari regulasi udah dirubah. Sekarang kan boleh dimudahkan. Kalau nanti masuk kelas jamnya boleh dikurangi. Maka saya sampaikan, ini pengalaman saya ya di Jawa Tengah. Maka guru-guru saya minta untuk googling, dia saya minta untuk searching, mencari bagaimana pengalaman dan belajar model Finlandia yang sehari hanya 4 jam, ya, seminggu hanya 4 hari, gitu kan? Tapi dia the best in the world. Bahkan Amerika aja belajar ke sana. Apa yang diajarkan dan bagaimana metode dan metodologi belajarnya? Saya selalu optimis. Maka sebenarnya komputer sampai hari ini saya belum pernah mendengar minimal di wilayah saya, Pak, saya nggak bisa belajar daring karena nggak bisa mengoperasikan komputer. Sekalipun belum pernah saya. Ada sih yang ngomong gini, saya bisa tapi nggak punya gawe, Pak. Saya miskin, saya nggak bisa. Tahu nggak apa yang dilakukan? Gurunya minjemin komputer lab. Gurunya minjemin komputer lab. Dan rata-rata, ya alhamdulillah, rata-rata bisa tercover sampai hari ini. Nah, yang nanti tidak tercover itu ada gerakan-gerakan yang bisa kita dorong untuk bisa menumbuhkan. Gitu, Mbak Bro. Oke, ada lagi? Yang lain kalau mau tanya pakai voice boleh ya? Silakan. Oke ya Pak. Ada pertanyaan dari peserta.
kebijakan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Jawa Tengah dalam rangka transformasi pendidikan di era new normal, Pak? Saya minta pertama di awal, sebelum new normal dulu. Pada awal itu siswa stres. Siswanya stres mulai ke orang tuanya. Jadi orang tuanya marah-marah. Ini kalau siswanya stres, orang tuanya marah-marah, ini imunitasnya turun semua. Maka saya buat podcast. Silakan ikuti di YouTube saya, ya. Jangan lupa subscribe, oke? Nah, gitu. Di YouTube saya undang, ada siswanya, ada gurunya. Terus kemudian saya ajak ngobrol, biar mereka semuanya bisa bertukar pikiran. Yang dilakukan pertama, Bapak Ibu guru, Anda juga maaf ya, saya kritik dia kurang kreatif. Jangan Anda bayangkan ini klasikal. Tapi yang Anda bayangkan adalah mentransformasikan dari klasikal ini menjadi digital. Sehingga pertemuannya menjadi virtual. Anda bayangkan. Sehingga kalau Anda menjelaskan, biasanya menggambar, Anda tidak bisa, buatlah kemudian yang minimal PowerPoint, minimal. Tapi kan sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa dilakukan. Maka kemudian terhadap normal baru bagaimana? Bergerak. Mulai kebiasaan ini, sekarang di Jawa Tengah, sekolah-sekolah yang pengen tatap muka tak suruh ngacung. Silakan angkat tangan, syaratnya satu, protokol kesehatan dipenuhi, fasilitas harus ada, dan Anda buat simulasi. Kalau itu sudah selesai, kita rapat virtual dengan wali murid. Lalu apalagi, bagaimana agar ini betul-betul aman? Siswa mulai dari rumah sampai sekolah kembali ke rumah harus diantar oleh keluarganya. Maka ada dua nilai. Satu, aman, dipastikan. Yang kedua, maka ada relasi sosial, relasi hati antara orang tua dengan anak. Seneng nggak sih diantar orang tuanya? Seneng nggak sih dijemput gitu? Ya, mungkin kalau mahasiswa nggak suka kali ya. Soalnya habis kuliah pergi. Anak SMA dulu itu bolos, ya gitu. Mungkin nggak seneng. Tapi hari ini nggak. Orang tua butuh. Karena orang tua juga bertanggung jawab pada pendidikan anak. Maka saya minta mereka, silakan sekolah-sekolah yang sudah siap angkat tangan. Lalu kita verifikasi, oke, Anda silakan tatap muka. Sepertiga aja ya. Terus nanti diganti. Kita mulai dari berapa? Sudahlah 2 jam pelajaran dulu. Maka inilah proses transformasi yang kita lakukan agar lebih mudah. Nah, hal-hal yang sifatnya pernik-pernik teknis untuk kita mesti selesaikan, ya itu saya selesaikan. Itu tadi, kita pakai grade. Karena kita nggak terlalu kaya provinsi ini, maka kita bantu mereka yang paling membutuhkan. Begitu. Begitu, bro? Ada yang lain? Silakan angkat tangan tadi, ada? Oke, niati lagi. Niati lagi. Silakan. Selamat sore, Pak. Yuk, sore. Oke, saya Niati Syanturi dari Kalimantan Tengah, dari instansi SMK 1 Kami, Pak. Oke. Saya ingin Pak mengenai spirit. Kadang kan seseorang itu hanya mudah menyampaikan, kadang gitu kan, hanya mudah menyampaikan, ayo kita spirit. Tapi pada dasarnya yang saya lihat selama daring dan luring, itu yang justru yang semangat itu ya guru gitu. Kita sudah memberikan contoh yang sudah terlihat di depan mata mereka, tapi mereka yang berbanding terbalik spiritnya dibanding kita. Itu cara membangun seperti apa? Membangun spirit ya? Ya. Oke. Jadi begini, ada beberapa yang menarik. Contoh yang di Banyumas tadi ya. Yang di Banyumas tadi itu anaknya ada naik ke atas atap rumah. Ada yang naik pohon, ada yang naik bukit. Ya. Anaknya udah punya spirit. Tapi saya tidak yakin itu juga inisiatif dia sendiri. Mungkin ada orang-orang terdekatnya yang ngasih dorongan. Tahu nggak yang kedua? Ada guru yang betul-betul melihat itu maaf, siswanya itu miskin, ya keluarganya miskin, tidak mampu, peralatan nggak punya. Itu gurunya yang datengin rumahnya. Di berita ada. Jadi sebenarnya pendidikan tidak hanya sekedar pintar matematika, fisika, kimia, ekonomi, sejarah, tidak. Tapi pendidikan harus pintar perilaku. Ada kecerdasan emosional yang mesti diasah juga. Ya, ada budi pekerti dan karakter yang harus dibangun. Maka beberapa teman dari Australia itu cerita, sebagai bule gitu dia ngomong sama
Saya nggak takut anak saya nggak bisa matematika sama kimia. Nggak takut saya. Saya takut anak saya nggak bisa antri. Saya takut anak saya nggak bisa antri. Saya takut anak saya itu nggak peduli sama kemanusiaan. Saya takut anak saya rasis. Luar biasa kan? Itu as human being. Tapi siapa yang bisa memberikan motivasi? Ya kita. Ya kita sendiri. Acara webinar hari ini rencanakan mau tanggal 10. Benar nggak? Iya. Saya bilang, udah deh kalau mau nanti sore. Saya nggak kenal yang hubungi saya siapa tadi. Hanya nge-DM lewat IG. Saya nggak kenal. Tapi saya bilang kalau mau sore ini. Karena hari ini hari webinaria saya. Dari pagi tadi webinar terus. Sampai nanti malam masih ada satu lagi. Apa yang mau saya katakan, ketika mungkin saya ini dianggap ya, mungkin dianggap saya penting untuk menjadi narasumber gitu. Maka saya berikan tantangan pada Anda mau nggak? Kalau Anda mau berarti Anda mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Kalau mungkin minta tanggal 10 belum tentu saya bisa. Tapi begitu Anda datang, saya bilang ini panitianya, anak-anaknya, pesertanya keren semuanya. Karena tantangan saya dihadapi gitu. Wah, ini saya senang. Makanya kalau saya sekarang saya ngomong, saya beneran, saya semangat sekali. Saya melihat wajah-wajah bersemangat. Ini wajah-wajah masa depan Indonesia. Ya, kalau ya Pak sulit Pak, kita hubungi orang sulit ya tinggal aja kalau udah kayak gitu. Kita hanya mau pada orang-orang yang pengen maju, begitu. Gitu. Jadi yang semangatin ya. Oke. Ada lagi? Itu Firdaus ya, ngantuk kayaknya Firdaus ini. Waduh sambil tiduran gitu. Hati-hati Firdaus ya. Awas perutmu gede banget itu, hati-hati. Oh lagi sakit. Wah luar biasa. Cepat sembuh. Waduh ternyata sakit ya. Sakit apa Firdaus? Mana suaranya? Habis operasi tadi siang, Pak. Hah? Habis operasi siang tadi. Selesai operasi. Operasi apa? Pasang ring jantung. Weh, pasang ring. Waduh, ringnya di jari aja, ngapain ringnya di jantung? Ya udah. Kita doain semuanya Firdaus sembuh. Terima kasih, Pak. Kita kasih semangat Firdaus. Bayangin. Amin. Pak Firdaus ini sakit habis pasang ring jantung aja ikut acara ini. Gini tuh loh yang bikin Indonesia maju, nggak pernah menyerah. Itu keren itu. Waduh, hebat. Pak Firdaus doain cepat sehat ya. Salam untuk keluarganya. Semangat. Waduh, ini keren ini. Baru pertama saya ini ada habis pasang ring jantung ikut acara. Ya, mudah-mudahan tidak jantungan dengarkan ceramah saya gitu ya. Hebat ya. Ada lagi? Ayo bro. Baik, mungkin terakhir Pak. Jadi banyak yang bilang lulusan tahun ini katanya lulusan pandemi gitu Pak, lulusan corona katanya Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, apakah lulusan kita saat ini yang terdampak oleh COVID-19 juga tetap bisa bersaing Pak dalam dunia pekerjaan nantinya? Ya. Ini pertanyaannya bagus banget nih, saya seneng ini. Ini yang saya khawatirkan. Ini. Maka saya kemarin sempat berpikir, jangan-jangan kita akan ketinggalan 1 tahun. Jangan-jangan. Karena kondisi ini. Maka hari ini butuh fighting spirit. Butuh ide-ide brilian. Butuh orang-orang yang bisa menemani. Karena ini banyak mahasiswa. Saya sampaikan, sampai kemarin saya minta pada beberapa perguruan tinggi ya. Saya minta, mahasiswa KKN, ayo peduli yuk. Hari ini real KKN loh ya. Betul-betul kuliah kerja nyata bisa membantu semuanya. Agar kita tidak tertinggal. Maka terima kasih pada saudaranya, pada orang tuanya yang selalu memberikan spirit pada anak-anak dan saudaranya. Agar dia dalam track belajar. Maka kalau saya ketemu tadi pagi, saya kebetulan lagi sama Presiden ke Jogja gitu ya. Saya makan dulu, ketemu. Loh Dek, beli sayur dia. Nggak sekolah, libur ya? Iya Pak, libur. Bukannya belajar dari rumah. Iya Pak. Belajar dari rumah itu nggak libur, belajarnya dipindah di rumah. Tapi kan ini mesnya libur gitu. Ini kan bahaya.
Jadi kita harus mengejar ketertinggalan. Jadi gini kira-kira, kalau Pak Erick Thohir bilang Februari itu vaksin akan selesai, akan ada. Ya. Kalau kita bicara itu, maka strategi kita mari kita hitung. Anggap aja sekarang kita lagi terpuruk, ya, seperti Mas Firdaus ini lagi sakit, dia mesti istirahat. Tapi dalam istirahatnya kalau udah berpikir, entar besok kan, pasang ring kan sekarang nggak lama-lama kan, langsung sehari paling pulang. Nah, langsung merencanakan besok saya pulang, saya istirahat di rumah. Lusa saya mulai jalan-jalan. Berikutnya saya akan mengerjakan pekerjaan ini. Terus disiapin. Sehingga pada target tertentu yang kemarin ketinggalan bisa kita kejar. Jadi generasi-generasi corona ini memang harus mengejar. Nah, hitung-hitungan saya memang kita agak sedikit ketinggalan. Cuma ini ketinggalannya memang seluruh dunia. Maka kita mesti berkompetisi. Maka gadget itu tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk mengeksplor ilmu-ilmu yang ada. Tadi ada pertanyaan yang ditulis ya, coba Mas saya baca. Ini kasihan kalau nggak saya jawab, saya mau baca jawabannya ya. Terima kasih Pak Ganjar, materinya bagus dari NTT. Manggarewe, oke. Martinus. Pak, apakah benar kalau masuk politik, sesuci apapun akan tetap kompromi dan ujung-ujungnya korupsi? Bagaimana dengan Bapak? Terima kasih Pak, berani jujur hebat. Ngapain kamu korupsi? Kalau masuk politik punya sikap. Adanya gemburan itulah menariknya politik. Jadilah politisi, bukan pegawai politik. Kalau pegawai politik di otaknya itu kira-kira hanya akan ingin mendapatkan kesejahteraan pribadi. Tapi kalau calling, ada keterpanggilan dan kamu masuk, maka satu melayani. Ya, pelayanannya prima. Excellent services, ya, membuat konsep, ditambahi ilmu, ada visinya, begitu. Jadi mesti ada prinsip. Jadi kalau kamu sempat main Andreas Panjaitan, nggak tahu orang yang mana ini. Kalau kemudian main ke Jawa Tengah, saya waktu maju gubernur itu, tagline saya tidak korupsi, tidak menipu. Pakai bahasa Jawa, mboten korupsi, mboten ngapusi. Ternyata tagline itu disenangi rakyat. Dan itu konsekuensinya sampai hari ini. Maka kami pernah menjadi pengelola gratifikasi terbaik. Ya, jelek-jelek ini saya pernah melaporkan gratifikasi terbanyak. Waktu itu bersama Ahok, bersama Pak Jonan, 3 dulu. Kita terbanyak melaporkan. Jadi setiap ada gratifikasi pemberian kita laporkan. Ini yang berikutnya, saya takut anak saya korupsi. Ya, diajari. Maka harus ada pendidikan anti korupsi sejak sekarang, ya. Terus kemudian Klaten hadir Pak, ditolak UGM, tapi alhamdulillah sekarang kuliah di Unsud. Oh boleh, tidak harus di UGM, di Unsud juga bagus kok. Ya nggak apa-apa. Ponakan saya juga kuliah di sana. Terus kemudian, ada dari Luwu Timur. Waduh, kapan ya saya bisa ke sana lagi ya Luwu Timur ya. Oke, terus kemudian saya mau belajar, oke. Terus kemudian apalagi di SMK 1 Bojong Pekalongan dibuat e-poster tata cara menghubungi guru melalui gadget. Hal ini luar biasa untuk karakter siswa. Apakah semacam ini juga berlaku? Sebenarnya semua udah kita perintahkan, tidak hanya itu. Teman-teman saya kasih tahu ya, seluruh pegawai Pemprov Jawa Tengah harus punya akun medsos. Harus. Nah, kalau Anda follow di IG, follow di Facebook, follow di Twitter, Anda ketik @Jateng, nanti akan keluar banyak sekali. Kami sudah membiasakan itu. Sehingga kalau mau komunikasi dengan gubernur, boleh bercanda lewat gadget. Tapi yang penting harus melayani rakyat dengan penuh integritas. Teman-teman, saya menyampaikan terima kasih. Ada tawaran, ayo Pak ke Luwu Timur. Bumi Batara Guru, waduh, ada Ida Kano. Oke, sampai ketemu nanti kita di sana. Teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan yang sekali lagi yang sebentar ini bisa menginspirasi untuk tetap semangat. Mari kita berinovasi, mari kita berkreasi, dan mari kita mencari jalan keluar. Jangan pernah terbelenggu, jangan pernah dipaksa oleh gadget, selalu kita cari apa yang terbaik. Dan pemerintah selalu mencoba memberikan satu ruang agar kita bisa mencari jalan yang paling aman. Ya, mudah-mudahan kita siapkan sampai Februari. Asumsi Februari vaksin itu sudah ada, maka kita sudah siap lari kenceng lagi. Anggap aja ini seperti restorasi Meiji saat itu. Kita tata lagi, kita tutup lagi ke dalam, kita push up, kita senam, kita sehat, begitu dibuka,
kita larinya sangat kencang. Dan saya melihat wajah-wajah optimis ini, terus belajar, terus semangat, kita transformasikan dengan prinsip satu aja. Seperti pramuka, di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang, di sini belajar, di sana belajar, di mana-mana kita bisa belajar. Kita punya ini, maka kita gunakan seoptimal mungkin untuk kita dedikasikan kepada harapan-harapan kita, keluarga tercinta dan kemanusiaan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada host, ada Maria di sana. Baik. Wah, sangat seru ya nampaknya diskusi kita pada sore hari ini. Mengapresiasi kepada peserta yang telah aktif, bersemangat, dan kritis dalam tanya jawab pada seminar hari ini. Buat terasa nih, dan saat ini sampai pada penghujung acara. Terima kasih telah menonton ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pelajari dapat menjadi jawaban kita semua yang mungkin ada di grup ini juga yang sedang pendidikan dan kita pelajaran juga walaupun berbahasa. Rekan-rekan